Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nanda Ulinuha, NIM 126311201025 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Novia Salma Firdausi Lailia tentang bab 6, yaitu informan dan metode pengumpulan data kualitatif. Pertama-tama kita akan membahas tentang informan penelitian. Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya. Menentukan informan penelitian bisa dilakukan oleh peneliti apabila peneliti memahami betul masalah umum penelitian, serta memahami pula anatomi masyarakat di mana penelitian dilaksanakan. Ada 3 prosedur yang digunakan dalam menentukan dan menemukan informan, yaitu prosedur purposif, prosedur kuota, dan prosedur bola salju atau snowball. Prosedur purposif merupakan salah satu strategi untuk menemukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu dengan menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu. Misalnya, penderita HIV, mahasiswa, pegawai ibu rumah tangga, dokter, dan dosen. Contoh dari penggunaan prosedur purposif ini adalah antara lain dengan menggunakan key person. Ukuran sampel purposif seringkali ditentukan atas dasar teori kejenuhan atau titik dalam pengumpulan data, dan saat data baru tidak lagi membawa wawasan tambahan untuk pertanyaan penelitian. Namun, informan berikutnya akan ditentukan bersamaan dengan perkembangan review dan analisis hasil penelitian saat pengumpulan data berlangsung. Lalu ada prosedur kuota. Dalam prosedur kuota ini, peneliti memutuskan saat merancang penelitian beberapa banyak orang dengan karakteristik yang digunakan untuk dimasukkan sebagai informan. Karakteristik mungkin termasuk usia, tempat tinggal, jenis kelamin, kelas, profesi, status perkawinan, penggunaan metode kontrasepsi tertentu, dan status HIV. Kriteria yang dipilih memungkinkan peneliti untuk fokus pada orang atau peneliti perkirakan memiliki pengalaman atau wawasan dalam topik penelitian tersebut. Peredaran antara prosedur purposif dan kuota adalah bahwa keduanya berusaha untuk mengidentifikasi peserta berdasarkan kriteria yang telah dipilih. Namun, prosedur kuota lebih spesifik sehubungan dengan ukuran dan proporsi subsampel dengan sub-sub kelompok yang dipilih untuk mencerminkan proporsi yang sesuai dengan populasi. Jika misalnya jenis kelamin dijadikan kriteria untuk membedakan fenomena minat pada bagaimana orang yang mengalami virus HIV, informan kuota akan mencari keseimbangan yang sama HIV positif laki-laki dan HIV positif perempuan di sebuah kota dalam objek penelitian. Yang ketiga, di sini ada prosedur snowball. Prosedur snowball sering digunakan untuk mencari dan merekrut informan tersembunyi, yaitu kelompok-kelompok yang tidak mudah diakses para peneliti melalui strategi pengambilan informasi lainnya. Beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan di saat menggunakan prosedur snowball, yaitu apabila informan dengan karakter tertentu sulit ditemukan. Informan yang ditemui bersedia merujuk peneliti ke informasi lain, memungkinkan perkembangan mata rantai rujukan sampai pada snowball yang memadai sebagai informan penelitian yang dibutuhkan peneliti. Namun, peneliti harus memverifikasi kelayaan setiap informan untuk memastikan informasi yang diberikan adalah informasi yang akurat, dan karena informan benar-benar memahami masalah penelitian yang diperlukan oleh peneliti. Ada beberapa model snowball yang dapat digunakan di dalam penelitian, yaitu linear snowball model, eksponensial non-diskriminatif snowball model, dan eksponensial diskriminatif snowball model. Lalu ada relasi metode pengumpulan data dan teknik analisis data. Dalam penelitian kualitatif, relasi metode pengumpulan data
dan teknik-teknik analisis juga kadang tidak terelakkan. Karena suatu metode pengumpulan data juga sekaligus adalah metode dan teknik analisis data. Namun, ada pula metode pengumpulan data dan lebih memilih sebagai suatu metode yang independen terhadap metode analisis data atau bahkan menjadi alat utama metode dan teknik analisis data. Berdasarkan manfaat empiris bahwa metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah metode wawancara mendalam, observasi partisipasi, bahan dokumenter, serta metode-metode baru seperti metode bahan visual dan metode penelusuran bahan internet. Selanjutnya ada metode wawancara. Yang pertama, metode wawancara mendalam. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tetap menggunakan pedoman atau quid wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara sosial mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan. Lalu ada wawancara bertahap. Metode wawancara bertahap. Karakter utama dari wawancara ini adalah dilakukan secara bertahap dan pewawancara tidak harus terlibat dalam kehidupan sosial informan. Kehadiran pewawancara sebagai peneliti yang sedang mempelajari objek penelitian yang dapat dilakukan secara tersembunyi atau terbuka. Sistem datang dan pergi. Dalam wawancara ini mempunyai keandalan dalam mengembangkan objek-objek baru dalam wawancara berikutnya karena pewawancara memperoleh waktu yang panjang di luar informan untuk menganalisis hasil wawancara yang telah dilakukan serta dapat mengoreksinya bersama tim yang lain. Yang ketiga ada bentuk-bentuk subjek dan objek wawancara. Apabila dilihat dari subjek dan objek, maka metode wawancara dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada wawancara individu dengan individu. Yang kedua ada wawancara individu dengan kelompok. Yang ketiga ada wawancara kelompok dengan individu. Yang keempat ada wawancara kelompok dengan kelompok lainnya. Melaksanakan wawancara yang baik. Untuk melaksanakan wawancara dengan baik ada beberapa faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu bagaimana kemampuan wawancara, apa isi wawancara, dan bagaimana situasi wawancara, dan bagaimana persiapan responden. Hal yang paling utama di dalam melakukan wawancara adalah memperhatikan kemampuan wawancara dalam mengendalikan wawancaranya. Untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, pertama faktor karakteristik sosial darinya harus dapat dipahami terlebih dahulu oleh pewawancara. Kemudian, keterampilan pewawancara. Kemampuan ini akan menentukan sejauh mana orang lain betah diajak berwawancara, serta dalam waktu relatif singkat mampu mengorek sekian banyak informasi yang dibutuhkan. Yang kelima, perlengkapan wawancara. Wawancara dapat menggunakan beberapa alat bantu atau perlengkapan wawancara seperti tape recorder, pulpen, pensil, blok note, karat penghapus, top-up plastik, daftar pertanyaan, hardboard, surat tugas, surat izin, dan daftar responden. Yang keempat, metode observasi. Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Suatu kegiatan pengamatan baru dikategorikan sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian apabila memiliki kriteria seperti berikut. Yang pertama, pengamat digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan dengan serius. Yang kedua, pertanyaan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengamatan dicatat secara sistematik dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai sesuatu yang hanya menarik perhatian. Yang keempat, pengamatan dapat dicek dan dikontrol melalui keabsahannya. Metode observasi ada observasi partisipasi. Observasi partisipasi ini bermula dari penelitian antropologi sosial.
Observasi partisipasi ini kemudian berkembang luas di berbagai ilmu sosial, terutama ilmu sosiologi. Observasi partisipasi yang dimaksud adalah pengumpulan data melalui observasi terhadap objek pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan serta berada dalam aktivitas suatu objek tertentu. Dengan demikian, pengamat betul-betul menyelami kehidupan objek pengamatan atau bahkan tidak jarang pengamat kemudian mengambil bagian peran dalam kehidupan budaya mereka. Observasi ini apabila dilihat dari akurasi data yang diperoleh mungkin sangat bisa diandalkan, namun memerlukan waktu yang cukup banyak serta amat lama, terutama jika objek pengamatan muncul dalam interval waktu yang lama serta berlangsung pada alokasi waktu yang lama pula. Yang kedua, ada observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur dilakukan tanpa menggunakan guide observasi. Dengan demikian, pada observasi ini pengamat harus mampu secara pribadi mengembangkan daya pengamatannya dan dalam mengamati suatu objek. Pada observasi ini yang terpenting adalah pengamat harus menguasai ilmu tentang objek secara umum dari apa yang hendak diamati. Hal mana saja yang membedakan dengan observasi partisipasi, yaitu pengamat tidak perlu mengamati secara teoritis terlebih dahulu objek pengamatan. Dengan demikian akan sangat membantu lebih banyak pekerjaannya dalam mengamati objek tertentu. Selanjutnya ada observasi kelompok. Observasi kelompok ini dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus. Misalnya, suatu tim peneliti yang sedang mengamati gejolak perubahan harga pasar akibat kenaikan BBM biasanya berpengaruh dengan mengamati sekian banyak gejala lain yang berpengaruh terhadap perubahan harga pasar tersebut. Berikutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan observasi. Hal-hal berikut hendaknya diperhatikan dalam melakukan observasi karena sangat menentukan berhasil tidaknya pengamatan melakukan tugasnya, yaitu hal-hal yang hendak diamati, bagaimana mencatat pengamatan, alat bantu pengamatan, bagaimana mengatur jarak antara pengamat dan objek yang diamati. Selanjutnya ada metode dokumenter. Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian dan digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada dokumen pribadi, yang kedua ada dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis secara tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Dokumen pribadi dapat berupa buku harian, sub-pribadi, dan autobiografi. Selanjutnya ada dokumen resmi. Dokumen resmi ini terbagi atas dokumen intern dan ekstern. Dokumen intern dapat berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan-aturan lembaga untuk lapangan sendiri atau laporan rapat. Keputusan pimpinan kantor, konvensi yaitu kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung di suatu lembaga, dan sebagainya. Dokumen ekstern berupa bahan-bahan informasi yang dikeluarkan suatu lembaga, seperti majalah, buletin, berita-berita yang disiarkan ke media massa, pengumuman atau pemberitahuan, dan sebagainya. Selanjutnya, di sini ada metode penelusuran data online. Metode penelusuran data online yang dimaksud adalah tata cara melakukan penelusuran data melalui media online, seperti media internet atau media jaringan lainnya, yang menyediakan fasilitas online. Secara teknis, penggunaan metode ini mensyaratkan peneliti memahami pemahaman teknis terdapat teknologi informasi. Artinya, peneliti harus memiliki keterampilan mengoperasikan komputer dan media online seperti umpamanya internet. Peneliti juga dituntut untuk memahami bahasa komputer yang didominasi oleh bahasa Inggris komputer. Baik, selanjutnya ada fokus group are effective atau FGE. FGE yaitu metode menemukan kelompok-kelompok yang kritis terhadap isu-isu penelitian yang sedang dilakukan dalam memunculkan data pada norma-norma budaya dari suatu kelompok. Dari kelompok peneliti ini akan memperoleh informasi-informasi yang bersifat kritis dan multi aspek.
Selanjutnya ada diary methods, yaitu catatan harian adalah laporan instrumen yang digunakan berulang kali untuk memeriksa pengalaman yang sedang berlangsung, menawarkan kesempatan untuk menyelidiki proses-proses sosial, psikologis, dan filosofis dalam situasi sehari-hari. Ada 3 jenis teori metode, yaitu pertama dikenal dengan rekaman interval kontingen. Bila menggunakan metode ini, pasangan atau anggota keluarga merekam kegiatan sehari-harinya secara reguler dan ditentukan intervasi waktu, misalnya setiap malam. Sebagai yang dipilih oleh peneliti, para peneliti mungkin ingin mendapatkan rekaman kegiatan peserta untuk melaporkan apa yang telah terjadi sejak rekaman terakhir atau pada peserta yang dapat melakukan atau perasaan saat ini. Kedua, metode diary yang dikenal dengan rekaman sinyal kontingen, yaitu berbeda dengan rekam interval kontingen, di mana peserta melaporkan pengalaman berkala, misalnya 1 rekaman per hari. Rekaman sinyal kontingen dilakukan bila menentukan interval waktu yang tetap atau acak, dan peserta sering melaporkan pengalaman dalam waktu tertentu. Ketiga adalah laporan diri harian. Dalam metode ini, peserta diminta untuk melaporkan setiap kali sebelum suatu kegiatan yang telah terjadi. Selanjutnya ada Role Play and Simulation atau RPS. Metode Role Play and Simulation, peserta dapat diminta untuk memainkan peran, atau mungkin diminta untuk mengamati peran bermain. Setelah itu, mereka diminta untuk menilai perilaku, perasaan laporan, dan memprediksi kejadian lebih lanjut. Metode ini berguna untuk memperoleh informasi dan informasi tentang pengalaman mereka di dalam proses sosial yang telah mereka jalani di masa lalu, atau untuk melihat persepsi informan tentang peran-peran yang mungkin akan dilakukan di masa depan. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus adalah suatu kejadian yang rinci tentang suatu latar atau subjek tunggal, atau satu tempat penyimpanan dokumen, atau suatu peristiwa tertentu. Definisi lain mengetengahkan bahwa studi kasus adalah eksaminasi sebagian besar atau seluruh aspek-aspek potensial dari unit atau kasus khusus yang dibatasi secara jelas atau serangkaian khusus. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.